Di malam bulan purnama, derap kuda terdengar dari arah Kali Code, bukan dari dunia manusia, melainkan dari jalur rahasia yang menghubungkan Parangtritis dan Merapi. Di sebuah rumah tua di tepi Kali Code, Yogyakarta, tinggal seorang mahasiswa bernama Prasetya. Ia sedang mengerjakan skripsi tentang mitos hubungan mistis antara Gunung Merapi dan Pantai Parangtritis. Malam itu, udara dingin dan bulan purnama tampak penuh. Prasetya sedang membaca buku di ruang tamu ketika tiba-tiba terdengar suara seperti derap kuda dari arah jembatan Code. Awalnya ia mengira itu sepeda motor yang lewat, namun irama suaranya teratur dan berat, disertai gemerincing logam. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Ia membuka jendela, melihat ke arah kali yang gelap. Di kejauhan, samar-samar terlihat cahaya kehijauan mendekat, diikuti bayangan hitam besar yang meluncur di atas permukaan air. Suara itu semakin jelas, duk, 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 seperti roda besar menggilas batu, bercampur dentingan rantai emas. Aroma harum bunga kenanga menguar, membuat Prasetya merinding. Cahaya itu akhirnya tiba di depan rumahnya. Prasetya tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sebuah kereta kencana berwarna emas kehijauan, ditarik 4 kuda hitam berambut panjang. Kereta itu tidak menyentuh air, melainkan melayang setinggi lutut manusia di atas permukaan kali. Di dalamnya, duduk seorang wanita berwajah sangat cantik, mengenakan kebaya hijau dan mahkota emas. Matanya memancarkan wibawa sekaligus misteri. Prasetya tahu, tanpa ragu, bahwa itu adalah Nyi Roro Kidul. Ia tidak sendirian. Di sekitar kereta tampak prajurit-prajurit tinggi berkulit pucat mengenakan pakaian adat Jawa, memegang tombak dengan ujung berkilau. Mereka bergerak tanpa suara, kecuali derap kaki kuda dan gemerincing rantai. Kereta itu melintas perlahan, menuju arah utara seolah mengikuti aliran kali menuju Gunung Merapi. Saat kereta sejajar dengannya, Nyi Roro Kidul menoleh. Tatapannya menusuk, bibirnya sedikit tersenyum, dan dalam hati Prasetya terdengar suara, "Kau akan melihat jalanku." Keesokan harinya, Prasetya menceritakan kejadian itu pada Mbah Wiryo, sesepuh kampung yang dikenal paham ilmu kebatinan. Wajah Mbah Wiryo langsung berubah serius. "Kau telah melihat sesuatu yang jarang disaksikan manusia. Kali Code adalah salah satu jalur gaib penghubung Parangtritis dan Merapi. Kereta kencana itu lewat hanya pada malam-malam tertentu, terutama saat bulan purnama dan menjelang malam 1 Suro," jelasnya. Prasetya semakin penasaran. Ia memutuskan untuk menyelidiki, meskipun Mbah Wiryo memperingatkan bahwa jalan itu bukan untuk manusia biasa. Konon, siapapun yang mencoba mengikuti kereta itu akan hilang di antara dua dunia. Malam berikutnya, ia duduk di tepi kali, menunggu. Tepat tengah malam, ia melihat bayangan prajurit berdiri di tengah aliran air, mengawasinya. Prajurit itu tinggi, wajahnya kaku, matanya kosong. Saat Prasetya mencoba mendekat, air di sekitarnya berputar seperti pusaran kecil, dan suara derap kuda terdengar dari arah selatan. Prasetya memutuskan untuk mengikuti arah kereta itu. Ia berjalan menyusuri tepian kali, melewati jembatan-jembatan kecil, hingga keluar kota menuju arah utara. Anehnya, meski ia berjalan berjam-jam, tubuhnya tidak lelah. Di beberapa titik, ia melihat bekas tapak kuda yang berpendar kehijauan di tanah. Semakin ke utara, udara berubah dingin dan sunyi. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin. Tiba-tiba, di sebuah tikungan sungai yang sepi, ia melihat kereta itu lagi. Kali ini berhenti di bawah pohon beringin besar. Nyi Roro Kidul turun dari kereta, menatap ke arah utara, lalu menghilang menjadi kabut hijau. Para prajuritnya tetap berjaga, dan salah satu dari mereka berbisik, "Kereta akan sampai ke Merapi sebelum fajar. Siapapun yang mengikuti tanpa restu, akan menjadi penunggu jalur ini selamanya." Prasetya berdiri bimbang. Rasa penasaran mendorongnya untuk terus mengikuti, tapi kata-kata prajurit itu membuatnya ragu. Saat ia melangkah maju, salah satu kuda hitam menoleh, matanya merah menyala, dan seketika Prasetya merasa terhisap ke dalam pusaran air yang muncul di bawah kakinya. Dalam sekejap, ia melihat dirinya berada di bawah laut. Istana megah Nyi Roro Kidul di Parangtritis tampak jelas. Namun, di balik istana, ada gerbang batu besar yang terbuka, dan dari baliknya terlihat puncak Gunung Merapi menyala merah. Jalur itu benar-benar nyata. Suara Nyi Roro Kidul menggema di kepalanya. "Kini kau tahu rahasiaku.
Tapi ingat, rahasia ini harus ikut terkubur bersamamu. Prasetya terbangun di tepi kali Code saat fajar. Semua terasa seperti mimpi, kecuali satu hal, di tangannya ada sisik hijau berkilau, dingin seperti es, dan samar-samar terdengar derap kuda menjauh ke utara. Sejak hari itu, ia tak pernah lagi menunggu di tepi kali pada malam hari. Namun, setiap bulan purnama, dari jendela rumahnya, ia masih bisa melihat kilatan cahaya kehijauan melintas di atas permukaan kali Code, menuju Gunung Merapi.